Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jurnaidi Wahidin MKom selaku dosen pengampu statistika probabilitas. Di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan uji hipotesis satu arah dan dua arah. Kami dengan kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Salbiah Anja Sodiroho, Karisma Dewi Yasinta, Asep Rana Purwadi, dan Eka Setiani. Selanjutnya di sini kita akan menghitung hasil ANOVA satu arah dan dua arah. Oke, jadi di sini kita mempunyai data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur dari tahun 2020 sampai 2023. Adapun untuk range usia dari 15 tahun sampai 60 tahun ke atas. Di sini kami sudah mempunyai data dari masing-masing baris dan kolom dan kita menguji dari data sama. Nah, untuk diketahuinya untuk total dari N adalah jumlah data per tahun itu ada 10. 10, kemudian ada baris, untuk B-nya barisnya juga ada 10, kemudian untuk kolom, itu kolom kita ada 4, 2020 sampai 2023, ANOVA single factor, kemudian klik OK, kemudian input data yang ingin diteliti. Jadi kita inputnya ini ya teman-teman. Kemudian untuk ini kita perlu 0,05, kemudian ini untuk auto range memory. Kemudian untuk alfanya kita memakai yang 5% atau 0,05 dengan hipotesis untuk H0 tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur di antara tahun 2020 sampai dengan 2023. Kemudian untuk H1-nya ada setidaknya satu rata-rata tingkat pengangguran yang berbeda signifikan antara tahun-tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk derajat bebasnya V1 itu dengan rumus K-1, jadi hasilnya adalah 3. Kemudian untuk V2 itu K dikali N-1 itu hasilnya adalah 36. Itu dapat dihasilkan dari K-nya adalah 10, kemudian untuk N-nya adalah 10 dikurangi 1. Jadi yang dihasilkan adalah 36. Kemudian untuk daerah kritis atau F tabel itu sesuai dengan alfanya, kemudian koma untuk V1, kemudian V2 dihasilkan untuk F tabelnya adalah 2,87. Nah, kemudian untuk kriteria pengujian itu H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Kemudian H1 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, untuk mencari F hitungnya kita harus memakai tabel seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk F tabelnya sudah diketahui 2,87. Nah, kemudian untuk nilai JKK kita harus menghitung nilai tengah kolomnya JKK. Jadi dengan rumus sama dengan sigma K dengan I sama dengan 1, TI kuadrat dibagi N dikurang T kuadrat dibagi NK. Nah, untuk perhitungannya sendiri, itu ada di slide ini. Untuk JKK, itu semua bilangan dari apa namanya total perhitungan itu dikuadratkan, kemudian dihasilkan itu 78,87 kuadrat dibagi 10, ditambah 73,96 kuadrat dibagi 10, kemudian ditambah 7194,94 kuadrat dibagi 10, ditambah 64,4 kuadrat dibagi 10, dikurangi 289,17 kuadrat dibagi 10 kali 4 yang dihasilkan. Untuk nilai JKK-nya adalah 10,845. Maka dimasukkan untuk nilai JKK di sini 10,845. Nah, kemudian untuk menghitung JKT, untuk menghitung JKT dengan rumus sigma K dengan I sama dengan 1, dan kemudian sigma N dengan J sama dengan 1, X IJ kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi dengan NK. Nah, untuk perhitungan sendiri, untuk JKT itu semua dari keseluruhan data yang diteliti itu dikuadratkan, kemudian dapat dihasilkan dari dikuadratkan semua yaitu 4474,2867 dikurangi 289,17 dibagi 40 dengan hasil JKT-nya adalah 2383,80448. Maka kita masukkan di dalam tabel juga dengan dengan nilai JKT-nya 2372,9 sorry, untuk JKT-nya di total 2383,80,44. Kemudian untuk nilai JKG, itu nilai JKG adalah JKT dikurangi JKK. Maka dihasilkan untuk JKT JKK adalah 2372,958. Nah, untuk derajat bebasnya, untuk dinilai ini adalah K-1 dihasilkan 3, kemudian untuk derajat bebasnya K dikali N kurang 1 dihasilkan 36, kemudian untuk nilai di total untuk derajat bebasnya adalah NK dikurangi 1, jadi dihasilkan 39. Kemudian untuk kuadrat tengahnya, untuk kuadrat tengah ini adalah jumlah kuadrat di nilai tengah kolom dibagi dengan derajat bebasnya dihasilkan 3,615 sekian-sekian, kemudian nilai kuadrat tengah dari galat itu dihasilkan dari jumlah kuadrat galat bagi derajat bebas galat dihasilkan 65,91. Nah, untuk F hitung sendiri, ini kita udah mulai mencari untuk F hitungnya. Jadi adalah hasil dari nilai tengah kolom kuadrat tengah nilai tengah kolom dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, dihasilkan untuk F hitungnya adalah 0,05. Nah, kita dari hasil hitung ini bisa disimpulkan bahwa H0 itu diterima, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur di antara tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk kurvanya sendiri ini digambarkan seperti ini ya. H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Nah, untuk F hitungnya kebetulan itu 0,55 dan untuk F tabelnya 2,87. Maka digambarkan untuk kurvanya seperti ini. Nah, untuk menguji apakah perhitungan kita itu benar atau salah, maka kita bisa bisa menggunakan dengan data analyze. Kita masuk ke data analyze, kemudian kita bikin ANOVA, kemudian untuk output range-nya kita bebas. Kita coba taruh di sini. Kemudian oke. Nah, dari sini di arah satu arahnya itu sama ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk F hitungnya adalah 0,054 atau di saya sendiri itu di 0,054 sama. Kemudian untuk F tabelnya 2,86. Jadi data yang secara perhitungan manual dan dengan rumuskan berdasarkan data analisis itu juga sama, maka data itu udah clear.
Mungkin itu saja untuk satu ANOVA satu arah, kemudian untuk ANOVA dua arah akan dijelaskan oleh Mbak Karisma. Selanjutnya ada perhitungan ANOVA dua arah. Di sini menggunakan data yang sama, yaitu tingkat pengangguran terbuka dengan dua variabel, yaitu kelompok umur dari 15 sampai 60 tahun ke atas, dan variabel keduanya itu tahun 2020 sampai tahun 2023. Di sini ada 4 baris dan juga ada 4 kolom. Lalu diketahui N besarnya itu jumlah keseluruhan datanya ada 16. N kecil itu adalah jumlah barisnya, jumlah datanya ada 4, lalu B atau baris itu ada 4, kolomnya juga ada 4, serta alfanya menggunakan persentase 5% atau 0,05. Cara pertama yaitu tentukan H0 dan H1-nya. Pertama kita tentukan hipotesis ANOVA kolom, yang dimana H0 itu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung berdasarkan kategori tahun. Sedangkan H1 adalah adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung berdasarkan kategori tahun. Lalu kita tentukan hipotesis ANOVA baris. Dengan H0 yaitu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung berdasarkan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan H1 adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung berdasarkan tingkat pengangguran terbuka. Lalu kita tentukan tingkat signifikannya atau alfanya, yaitu tadi sebesar 5% atau 0,05. Yang ketiga adalah derajat bebas. Derajat bebasnya yang pertama itu ada V baris. V barisnya dengan rumusnya adalah B dikurang 1, yaitu B-nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk V2-nya itu dalam kurung B minus 1 dikali dengan dalam kurung K minus 1. Jadi B minus 1 itu 4 dikurang 1 hasilnya 3, sedangkan K minus 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Lalu ada V kolom dengan rumus K dikurang 1, yaitu K-nya 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Yang keempat, kita tentukan wilayah kritisnya atau F tabel. Pada kolom F tabel kolom alfanya, yaitu sebesar 0,05 dengan data letaknya 3,9. Yang hasilnya adalah 3,86. Sedangkan untuk F tabel baris alfanya sama 0,05 dengan letaknya 3,8, hasilnya adalah 3,86. Lalu yang kelima, kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika F0 kurang dari atau sama dengan F tabel, sedangkan untuk H1 diterima jika F1 lebih besar dari F tabel. Selanjutnya ada nilai hitung dengan rumus pertama itu JKT, rumusnya itu sigma B dengan I sama dengan 1, sigma K dengan I sama dengan 1, X IJ kuadrat dikurang T kuadrat per BK. Untuk JKT-nya di sini kita masukin semua data ini kita kuadratkan hasilnya, setelah dikuadratkan adalah ditambahkan, yaitu hasilnya adalah 1148,54. Lalu kita bagi dengan 289,17 kuadrat. Itu dari mana? Itu adalah hasil jumlah semua baris atau kolomnya. Lalu dibagi dengan 16, hasilnya adalah 5226,21. Lalu dikurangi 11484,54 dikurang 5226,21, hasilnya adalah 6258,34. Selanjutnya yang kedua JKB dengan rumusnya sigma Y I sama dengan 1 T kuadrat I dibagi K dikurang T kuadrat dibagi RK. Yaitu kita masukin data-data total barisnya, kita kuadratkan masing-masing 207,05 kuadrat dan seterusnya. Lalu setelah dikuadratkan kita jumlahkan hasilnya. Setelah dijumlahkan dibagi 4. Kenapa 4? Karena jumlah barisnya ada 4. Yaitu hasilnya adalah 11435,04. Lalu kita hitung 289,17 kuadrat dibagi 16. 289,17 kuadrat ini adalah total dari seluruh datanya. Setelah dikuadratkan kita bagi 16 dengan jumlah baris dan kolomnya. Hasilnya adalah 5226,21. Lalu kita kurangi 11435,04 dikurang 5226,21, hasilnya adalah 6208,84 untuk JKB. Selanjutnya ada JKK dengan rumus sigma K dengan I sama dengan 1 TJ kuadrat dibagi per B dikurang T kuadrat per BK. Lalu kita masukkan data untuk kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya ini. Yang ini kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan kan 78,87 kuadrat dan seterusnya. Setelah dikuadratkan kita jumlahkan hasilnya, lalu dibagi 4 dengan total kolomnya, hasilnya adalah 5253,32. Lalu kita hitung 289,17 per pangkat 2 dibagi 16, hasilnya adalah 5226,21. Lalu kita kurangi 5253,32 dikurang 5226,21, hasilnya adalah 27,11. Selanjutnya ada perhitungan JKG dengan rumus JKT dikurang JKK dikurang JKB. Yaitu JKT-nya ada 6258,34, JKK-nya 27,11, lalu JKB-nya adalah 6208,84. Kita kurangi semua, hasilnya 22,38. Selanjutnya ada KTB, yaitu dengan rumus JKB dibagi R-1. JKB-nya tadi adalah 6208,84, kita bagi 3 karena R-nya adalah 4 dikurang 1. Lalu kita bagi hasilnya menjadi 2069,61 untuk KTB-nya. Selanjutnya ada KTK dengan rumus JKK dibagi K-1. JKK-nya itu sebesar 27,11 dibagi 3, hasilnya adalah 9,04. Selanjutnya ada rumus KTG ada perhitungan KTG dengan rumus JKG dibagi R-1 dikali K-1. JKG-nya itu sebesar 22,38. Untuk R-1 itu 4 dikurang 1, jadinya 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu kita bagi hasilnya 2,49 untuk nilai KTG-nya. Lalu kita cari F hitung barisnya dengan rumus KTB dibagi KTG. Yaitu nilai KTB-nya sebesar 2069,61 dibagi dengan KTG-nya 2,49, hasilnya adalah 832,19. Lalu untuk F hitungnya dengan rumus KTK dibagi KTG, KTK-nya itu 9,04 dibagi KTG-nya 2,49, hasilnya adalah 3,63. Setelah mencari perhitungannya tadi, kita bisa masukin di tabelnya berdasarkan rumusnya.
Nah, lalu kita masukkan di sini untuk nilai tengah barisnya. Yang pertama itu ada JKB. Tadi hasilnya 62,08,84. Untuk nilai tengah kolomnya itu adalah JKK dengan nilai 27,11. Lalu ada nilai galak JKG yaitu 22,38. Dengan totalnya itu atau JKT-nya 6258,34. Untuk derajat bebasnya itu dengan rumus B-1 hasilnya adalah 3. Untuk kolomnya juga K-1 hasilnya 3. Untuk galatnya ini dengan rumus B-1 dikali K-1 hasilnya adalah 9. Lalu untuk totalnya itu B kali K dikurang minus 1 hasilnya adalah 15. Sedangkan untuk kuadrat tengahnya ini dengan rumus S1 kuadrat sama dengan JKB per B-1. Yaitu hasilnya adalah 2069,613. Sedangkan untuk S kedua kuadratnya itu dengan rumus JKK dibagi S2 kuadratnya itu dengan rumus JKK per K-1 hasilnya adalah 9,038. Sedangkan untuk S3-nya itu dengan rumus JKG per B-1 dikali K-1 hasilnya adalah 2,487. Sedangkan F hitungnya tadi udah kita hitung, tinggal diletakkan. Untuk nilai baris F hitungnya itu 832,19. Sedangkan untuk F hitung nilai tengah kolomnya adalah 3,63. Selanjutnya ada keputusan untuk hipotesis ANOVA baris dengan F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu F hitungnya 832,19 lebih besar dari 3,86. Ini adalah bentuk kurvanya. H0-nya di sisi kiri karena dia lebih kecil dari F tabelnya 3,86, sedangkan H1-nya di sisi kanan, yaitu 832,19. Lalu ada hipotesis ANOVA kolom yang dimana F hitungnya lebih kecil atau sama dengan dari F tabel, itu dengan nilai F hitungnya 3,63 lebih kecil dari 3,86. Berikut adalah bentuk kurvanya, yang dimana H0-nya di sebelah kiri dengan nilai 3,63, sedangkan untuk batas F tabelnya itu adalah 3,86. Terakhir, ada kesimpulan. Dari kurva di atas dapat disimpulkan, untuk kolom H1 diterima karena F tabel berada di daerah penerimaan sehingga dapat disimpulkan setiap tahun dan setiap kelompok umur memberikan perbedaan yang nyata pada rata-rata tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan untuk baris H0 diterima karena F hitung ada di daerah penerimaan sehingga dapat disimpulkan setiap tahun dan setiap kelompok tidak memberikan perbedaan yang nyata pada rata-rata tingkat pengangguran terbuka. Lalu untuk membuktikan bahwa hasil perhitungan manual yang kita lakukan itu benar adalah menggunakan data analis. Di sini kita klik data analis, lalu klik yang ANOVA two factor without replication, lalu klik OK. Di sini untuk input range-nya kita masukin data-data yang tadi. Lalu alfanya itu 0,05, sudah benar. Output range-nya jangan lupa diklik. Ini untuk meletakkan hasil perhitungannya. Ini kita letakkan. Di situ balik lagi. Oke. Ini sudah muncul, kita bisa lihat. Bersama namanya. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang ujian level 1A dan ujian level 2A. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.